Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi sama gua. Kita akan bahas soal penelaran umum ya tahun 2020. Ini paket yang B. Paket A waktu itu pernah pernah kita bahas gitu ya. Nanti kalian bisa cek di record kelas premium kita. Udah pernah kita bahas gitu ya. Cukup sedikit sebenarnya soalnya tahun 2020. Dia hanya 16 soal ya. Cukup sedikit. 16 soal, waktunya hanya 23 menit di tahun tersebut gitu ya. Dan dari 16 soal ini kebagi oleh 11 soal tentang bahasa Indonesia gitu ya, tentang pernyataan, tentang teks gitu ya. Dua soal tentang tabel, grafik gitu ya. Nanti sisanya gitu ya, sisanya sekitar 3 sampai 4 soal itu tentang hitungan gitu ya, tentang hitungan. Pokoknya di PU pasti ada 3 tipe tiap tahun gitu ya. Pasti ada tentang teks, ada tentang analisis tabel, grafik, dan ada tentang hitungan. Tiap tahun proporsinya nggak beda jauh gitu ya. Biasanya yang teks bisa 11, bisa 12. Tapi kemarin dari 2023 cukup banyak ya. Hampir 18 sampai 20 soal. Karena tahun 2023 kemarin soalnya hampir 30 soal ya. Cukup banyak karena emang ada 3 tipe. Oke. Ya, kita mulai aja dari nomor satu. Oke, nomor satu, manakah berdasarkan kesimpulan berikut yang benar, gitu ya. Berarti kalau mencari kesimpulan, oke, kalau kalian ditanyakan tentang kesimpulan, kesimpulan itu sebenarnya ada 2 tipe gitu ya. Ada tentang secara mewakili teks nanti ini kalian bisa nyari dari topik atau tadi gagasan umum gitu ya, atau ide pokok. Itu biasanya di teks bahasa Indonesia gitu ya. Ada juga kesimpulan di mana kita pakai tipe silogisme. Nah, kapan kita bisa bilang dia pakai silogisme atau teks itu dari ciri khasnya. Yaitu kalau untuk silogisme biasanya ada ciri-cirinya. Gitu ya. Ciri-cirinya misalnya ada kata-kata semua, sebagian, itu pasti ciri-ciri dari silogisme. Misalnya ada kata-kata syarat, misalnya jika, maka, apabila, gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kata-kata syarat, maka dia bentuknya silogisme. Nah, di PU bisa kebiasanya itu simpulannya tipe silogisme. Ataupun bisa juga tipe yang mewakili teks tapi kayak lebih jarang gitu ya. Ini biasanya keluarnya di PPU, ini atau PBM. Kalau yang ini, yang silogisme, biasanya keluar di PU. Gitu ya. Oke, sekarang kita nomor yang pertama. Nah, kita analisis dulu. Di sini ada kata apa? Yes, di sini ada kata-kata jika, ya enggak? Jika ada kata-kata jika, maka ini adalah simpulan tipe silogisme. Gitu ya. Oke, kalau di silogisme sebenarnya paling gampang, sebenarnya banyak rumusnya gitu ya. Nanti kalian bisa cek di Google. Tapi yang paling sering gue ajarkan sebenarnya ini aja. P menjadi Q menjadi R, nanti kesimpulannya, ya enggak, kesimpulannya P menjadi R. Ini sebenarnya basic dasar untuk materi silogisme. Nanti kalau kalian mau cari lebih detail rumusnya, silakan gitu ya. Tapi yang penting kalau materi silogisme adalah cara berpikirnya, gitu ya. Berpikir kalian sesuai atau enggak, analisisnya gitu ya. Oke, sekarang kita baca dulu teksnya. Manakah simpulan yang benar? Di sini kita baca ya. Isu lingkungan terkait produksi minyak sawit di Indonesia tengah menarik perhatian dunia. Produksi minyak sawit memberikan suaranya dimutul ya. Memberikan kontribusi bagi kerusakan lingkungan karena perusakan hutan. Contohnya apa? Contohnya kerusakan pada lingkungan adalah pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon. Kerusakan lingkungan ini terjadi jika pembuatan lahan kelapa sawit dilakukan dengan cara pembakaran hutan. Tindakan tersebut, gitu ya, dilakukan oleh perusahaan perkebunan ketika apa? Ketika opsi yang mudah dan murah. Penggunaan lahan perkebunan sawit itu sangat luas, memberikan sumbangan besar pada pemanasan global akibat peningkatan karbon dioksida di udara.
Dampaknya, ternyata kerusakan hutan biasanya ditunjukkan oleh berkurangnya unsur hara tanah dan munculnya hama baru dan terjadinya banjir. Oke, kita udah buat teksnya gitu ya. Sekarang kita cek dulu pernyataannya. Oke, kalau gue biasanya bikin ini ya, bikin alur kejadian. Gue biasanya eh, selalu gue ajarkan ke siswa gue adalah bikin alur kejadian, gitu ya. Ini akan menjadi alur di mana kalian paham konteksnya tentang apa. Karena kita tahu bahwa tadi topik utamanya tentang eh, minyak sawit, produksi minyak sawit, ya. Tadi intinya kan kalau kita lihat perusahaan, gitu ya, dia memilih, kalau kita lihat dia tuh perusahaan minyak sawit, gitu ya. Perusahaan minyak sawit ternyata dia memilih untuk membakar hutan, gitu ya. Ya, dia memilih bakar hutan karena sebagai opsi yang mudah dan murah. Memilih apa? Memilih membakar hutan. Membakar hutan. Dari sini, karena dia membakar hutan, dampaknya akan ada kerusakan, ya, akan ada kerusakan dari lingkungan. Gitu ya, nanti ada disebutin dampak kerusakan hutan, misalnya karbon dioksida, kurangnya unsur hara, hama baru dan lain-lain, gitu ya. Nah, sekarang kita cek di opsi A. Oke, opsi A, kerusakan pada lingkungan terjadi jika perusahaan tidak memilih opsi. Di sini semua kalimatnya adalah kalimat positif ya. Eh, Kalau kalimatnya positif, ya, sini semuanya kalimat positif. Semua kalimat positif. Kalau semuanya kalimat positif, usahakan kesimpulannya positif. Gitu ya. Berarti kesimpulannya positif. Kesimpulannya positif. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata tidak. Ini kalimat negatif. Kalimat negatif. Mungkin kalau kalian kenal namanya negasi gitu ya. Negasi, negatif, itu kalimat negatif. Maka salah opsi A. Si B, kerusakan lingkungan tidak terjadi. Ini kalimat negasi juga. Salah. Opsi C, kerusakan lingkungan terjadi jika perusahaan memilih opsi yang mudah dan murah. Ini betul ya? Oke. Karena dia membakar gitu ya, kerusakan lingkungan karena ada perusahaan itu memilih opsi mudah dan murah. Kita cek opsi yang lain. Perusahaan memilih opsi mudah dan murah jika lingkungan tidak terjadi. Nah, ini kalimat negatif. Ingat, kalimat negatif. Oke. Opsi E. Perusahaan perkebunan tidak memilih. Kalimat negatif. Oke, kalimat negatif jangan dipilih dulu. Usahakan sesuai dengan teksnya. Kalau teksnya positif, usahakan kalimat positif yang akan dipilih. Jadi jawabannya C. Dan ini sesuai alur ya. Dia memilih mudah dan murah karena kerusakan lingkungan. Kalau dibalik, bisa ya. Kalau kita balik alurnya kerusakan lingkungan. Jika, ya kalau kita balik, jika perusahaan memilih bla bla bla. Jadi jika itu kalau kita balik dari pernyataan yang ada, ya seperti opsi yang C, kerusakan lingkungan dulu, baru kata jika. Oke, itu pembalikan dari kata jika. Oke, ada yang mau tanyakan dari kalian? Oke, aman ya. Next, kita lanjut. Sebenarnya nggak harus pakai rumus ya. Silogisme itu nggak harus pakai rumus, tapi kalian tahu alur kejadiannya, kalian tahu cara berpikirnya. Itu sebenarnya yang penting. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu yang ditanyakan adalah kata manakah yang berikut yang memperkuat. Gitu ya, memperkuat tiap tahun selalu keluar ya. Kata-kata memperkuat. Gitu ya, memperkuat argumen, memperkuat pendapat gitu ya. Pernyataan bahwa yang penting adalah sesuai topik. Tipsnya kalian pilihlah sesuai topik gitu ya. Sebenarnya memperkuat itu artinya dia mendukung gitu ya, dia pro mendukung gitu ya. Yang kedua tipsnya
usahakan dia harus sesuai fakta, bukan opini, gitu ya. Dia artinya ada tersurat yang di teks gitu ya. Tersurat, usahakan tersurat lebih dipilih dibanding yang tersirat, gitu ya. Tersurat itu ada di teks, tersirat itu pendapat kita. Oke. Terus dia akan mendukung gitu ya, mendukung yang dinyatakan. Oke, coba kita cek manakah yang memperkuat argumen dari argumen ini. Produksi minyak sawit bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan karena perusakan perusakan hutan. Coba kita cek opsi yang A. Sebagian minyak sawit di Indonesia dihasilkan dari perkebunan dan lahannya dibangun dengan pembakaran hutan. Lihat, di sini dia bilang, kalau pernyataan kan, uh, produksi minyak sawit, coba kita analis ya, minyak sawit ini ternyata ada kontribusi pada kerusakan lingkungan. Ya nggak, kerusakan lingkungan, dalam hal apa? Dalam hal perusakan hutan. Ini kalau kita bikin alurnya ya. Nah, cara kita cek opsi A, minyak sawit karena ada perkebunan, lahannya dibangun oleh pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ada di teks ya, dia tersurat. Jawabannya A. Kita cek dulu opsi yang lain. Di Indonesia banyak tekanan oleh pemerhati lingkungan terkait produksi minyak sawit. Ini di luar topik. Kita nggak ngebahas tentang pemerhati lingkungan, dan kita nggak ngebahas tentang banyaknya tekanan. Ini di luar topik. Opsi yang B. Opsi yang C. Sebagian besar minyak sawit Indonesia diproduksi dari tanaman sawit dan ditanam di area yang tidak termasuk hutan. Dia bilang tidak termasuk hutan. Nah, dia kan malahan kontra gitu ya. Dia kontra dengan pernyataan. Ada yang bilang kan perusakan hutan. Masa dia bilang tidak termasuk hutan? Jelas perusakan hutan artinya di hutan. Gitu ya. Jadi opsi ini salah. Dia kontra, harusnya mendukung. Opsi yang D, sebagian perusahaan berhasil lolos dari tuntutan kasus pencemaran. Di sini fokusnya tentang tuntutan. Ini di luar topik. Kita nggak bahas tentang tuntutannya, kita bahas tentang kerusakan hutan oleh minyak sawit gitu ya. Yang E, sebagian hutan bisa dirusak untuk keperluan selain, nah, yang ini adalah kata-kata selain perkebunan. Nah, jelas ini kontra. Kita nggak ngebahas tentang selainnya. Kita fokus dengan perkebunan saja gitu ya. Oke. Di sini tentang perkebunan sawit, di sini ngebahas tentang perkemungkinan. Ya, ada kontra di luar topik juga. Oke, jadi fokus saja dengan apa yang dinyatakan gitu ya. Jangan ada yang di luar topik. Sesuai topik saja yang dipilih. Ini yang penting. 2A jawabannya. Pembakaran hutan termasuk kerusakan hutan ya. Ini adalah bentuk dari kerusakan hutan. Oke. Nomor 2A, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Aman dari kalian? Aman ya? Next, kita lanjut. Berdasarkan berdasarkan bacaan tersebut, apabila bla 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 wilayah terjadi kekurangan unsur hara dalam hutan dan muncul hama baru, maka kesimpulan berikut yang paling mungkin benar, gitu ya. Berarti karena di sini ada apabila, sebenarnya ini pernah keluar di 2019 ya. Ini keluar di 2019 dan keluar kemarin 2023. Jadi kalau kalian kemarin 2023 ada soal begini, ada kata-kata apabila bla bla bla, dan ditanyakan yang paling mungkin benar. Sebenarnya kita tinggal lihat teksnya saja ya, tinggal tinggal cocokkan dengan teks, gitu ya. Coba kita cek yang berhubungan sama terjadinya kekurangan unsur hara. Nah, kita lihat berkurangnya unsur hara karena ini dampak dari perusakan hutan. Oke, ya, mungkin kita ambil gambar kalimatnya. Kita ambil dulu kalimatnya. Mari kita ambil dulu gambarnya.
Teksnya kita pindahkan sedikit dari sini. Nah, di sini ya, dia bilang bahwa dampak kerusakan hutan akan berkurangnya unsur hara. Sekarang ditanyakan, apabila kurangnya unsur hara dalam tanah, maka kesimpulan yang paling benar apa? Nomor 3. Nah, berarti yang nomor 3 kita tahu jawabannya akan ada kerusakan lingkungan, gitu ya. Kerusakan hutan, ya. Kerusakan hutan dalam bentuk, gitu ya, dalam bentuk kerusakan hutan. Kerusakan hutan, gitu ya. Ada di kalimat akhir. Ada di kalimat akhir teks. Oke, tinggal cocokin saja dengan teksnya. Jawabannya D. Lain salah ya. Bisa bilang wilayah tersebut terletak di Indonesia. Kita ngomongin Indonesia, wilayah tersebut merupakan perkebunan sawit. Apakah sawit saja? Enggak ya, tapi harus lebih dalam lagi. Sawitnya kenapa gitu ya? Kalau bilang area sangat luas, kita nggak ngomongin area yang luas, ya. Terus wilayah tersebut dikuasai oleh perusahaan sawit ilegal. Kita nggak ngomongin tentang ilegal. Oke, kita ngomongin kalau ada ini nih, unsur hara akan ada kerusakan hutan dalam bentuk kerusakan lingkungan gitu ya. Jadi jawabannya D. Ya, harus sesuai topik ya. Yang penting kalian tuh tahu topik apa yang dibahas. Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Aman ya? Next kita lanjut. Oke, akan kemarin juga ketemu lagi ya soal-soal tentang memperlemah pernyataan. Kemarin 2003 keluar ya. Pokoknya memperlemah, memperkuat itu pasti keluar di UTBK dari 2020 sampai 2003. Itu kayak nggak pernah absen gitu ya. Kalimat-kalimat yang memperlemah pernyataan gitu ya. Yang pertama adalah dia harus sesuai topik gitu ya. Ini yang pengen gue bahas, bahwa kadang kalian suka lupa bahwa topiknya apa gitu ya, apa yang dibahas. Kedua, nah benar kalau kalian tahu memperkuat, itu akan mudah untuk memperlemah. Bahwa dia harus usahakan dia tersurat dulu gitu ya. Tersurat lebih baik daripada tersirat topiknya gitu ya. Nanti dia akan fakta gitu ya. Fakta bukan opini. Bukan opini atau asumsi gitu ya. Atau asumsi. Opini, asumsi sama gitu ya. Terus, nah apa bedanya memperlemah dengan memperkuat? Memperlemah, bedanya adalah dia kontra. Ya, dia kontra atau tidak mendukung. Dia membantah gitu ya. Atau tidak mendukung atau membantah gitu ya. Membantah dari pernyataannya. Nah, ini yang penting gitu ya. Bahwa dia harus kontra. Jadi topiknya apa, sesuai yang diomongin, terus tinggal dibalikan faktanya, gitu ya, dikontrakan, dibantah, gitu ya, atau tidak didukung, gitu. Itu yang penting gitu ya. Sekarang kita lihat pernyataannya adalah dikasih tahu penggunaan lahan perkebunan sawit di Indonesia sangat luas, memberikan sumbangan besar pada pemanasan global akibat dari peningkatan karbon dioksida di udara, gitu ya. Sekarang kita cek bahwa di sini ada perkebunan sawit, perkebunan sawit ini sangat luas, sangat luas. Dari perkebunan sawit ini ternyata ada sumbangan besar pada pemanasan global. Global akibat apa? Akibat dari karbon dioksida, peningkatan karbon dioksida. Oke, tinggal kita bantai ya pernyataan ini. Opsi A, makin luas area perkebunan kelapa sawit, semakin sedikit karbon dioksida yang terlepas di udara.
Apakah betul semakin luas akan semakin sedikit? Apakah betul? Kalau pernyataan dia luas, peningkatan karbon tinggi, gitu ya, ada peningkatan. Kalau dia dibilang kalau semakin luas, semakin sedikit. Jelas inilah yang kontra, gitu ya. Kalau di teks kan ya semakin luas, yang ini peningkatan, berarti semakin banyak. Ya nggak? Semakin banyak karbon dioksida. Sedangkan opsi A semakin luas, semakin sedikit. Jelas nih kontra gitu ya. Maka jawabannya A. Oke, coba kita cek opsinya lain. Opsi lain, kenapa salah? Perkebunan sawit di Indonesia memiliki area yang paling luas. Dia bilang yang paling luas. Padahal kita nggak ngomongin paling luas gitu ya. Kita tahu dia luas, bukan paling luas. Oke? Jika di negara lain, nah ini ngomongin negara lain. Ini luar topik ya. Kita ngomongin yang lain, negara lain gitu ya. Opsi C, semakin luas area hutan yang dibakar. Nah, ini dibilang hutan yang dibakar. Apakah di sini ngomongin hutan dibakar? Enggak, kita ngomongin lahan perkebunan. Gitu ya. Lahan perkebunannya, bukan tentang dibakarnya. Gitu ya. Jadi salah. Opsi yang D, selain kebakaran hutan. Di sini selain kebakaran hutan, konsumsi energi bahan bakar fosil menjadi penyumbang besar bagi pemanasan global. Ini di luar topik ya. Kita ngomongin tentang bahan bakar fosil, kita ngomongin tentang kebakaran hutan, kita fokus dengan lahan saja, lahan perkebunan. Semakin luas, semakin banyak karbon dioksida. Gitu ya. Opsi E, isu bahwa perkebunan menyumbang pemanasan global disebarluaskan oleh pemerhati lingkungan. Di sini bilang pemerhati lingkungan. Di luar topik ya. Kita nggak ngomongin tentang pemerhati lingkungan. Fokus saja dengan apa yang dibicarakan tentang lahan dan karbon dioksida. Jadi jawabannya A. Oke? Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Ini makin luas lahan, makin banyak karbon dioksida. Aman dari kalian? Next kita lanjut ya. Oke, manakah pernyataan berikut yang benar? Kalau ada kata-kata pernyataan berikut yang benar, sebenarnya kita tinggal lihat topiknya saja gitu ya. Tinggal cek opsi. Nggak perlu trik-trik gimana, cuman cek opsi saja gitu ya. Dimana gue biasain untuk bikin alur kejadian gitu ya. Bikin alur kejadian. Itu yang penting. Karena kalau kalian udah bikin alur kejadian, itu kalian bisa paham teksnya, nggak usah baca lagi gitu ya. Dan ingat keywordnya gitu ya, kita harus cari kata kuncinya biar bikin alur kejadian gitu ya. Baik, kita baca dulu. Kulit pada dasarnya memiliki bantalan lemak yang terletak di antara kulit dan otot. Pertambahan usia membuat bantalan lemak ini menipis. Penipisan itu menyebabkan kulit kehilangan elastisitas dan volumenya. Kalau elastis dan volume itu berkurang, akan membuat kulit menjadi kendur dan berkerut. Meskipun banyak orang uh, banyak orang melakukan perawatan kulit, maka mereka tetap tidak bisa tampil percaya diri karena kulit kendur dan berkerut. Gitu ya. Karena kalau kita bikin alur kejadiannya bahwa di sini kan topik utamanya pertambahan usia gitu ya, yang ada dampaknya dengan kulit. Mungkin kita mulai dengan pertambahan usia. Di sini pertambahan usia, semakin bertambahnya usia, ternyata itu akan berdampak kepada ini, bantalannya menipis. Penipisan bantalan lemak. Bantalan lemak. Gitu ya, di kalimat kedua. Dari sini, ternyata dari kulit ini akan kehilangan elastisitas. Elastisitas dan
volume. Oke, dari sini dampaknya apa? Ketika dia kehilangan densitas, nanti kulitnya ternyata akan kendur dan berkerut. Kendur dan berkerut. Oke, nah dari sini ketika dia kendur dan berkerut, nanti orang-orang ternyata tidak bisa percaya diri. Nanti ujungnya tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Gitu ya. Dan pertama manusia, ujungnya tidak percaya diri. Oke, sekarang kita cek opsi A. Banyak orang yang melakukan perawatan kulit karena pertambahan usia. Apakah karena pertambahan usia dia melakukan perawatan kulit? Enggak, gitu ya. Dia perawatan kulit karena apa? Karena kulit kendur. Harusnya karena kulit kendur. Gitu ya. Bukan karena pertambahan usia. Oke? Opsi A salah. Opsi B. Kerutan pada kulit menyebabkan bantalan menipis. Kebalik, gitu ya. Ini kebalik. Padahal harusnya bantalan ini tipis, nanti kulitnya kendur. Gitu ya. Ingat alurnya. Penipisan bantalan, kulitnya kendur. Bukan karena kulitnya kendur atau kerutan, nanti bantalan tipis. Ini kebalik ya logikanya. Alur ceritanya. Salah. Opsi C. Efek negatif dari penggunaan kosmetik. Nah, kita ngomongin kosmetik. Ya nggak, ini di luar topik. Di luar topik. Opsi D. Kulit yang kendur dan berkerut disebabkan oleh pertambahan usia. Ini benar, gitu ya. Opsi D benar. Dibilang kulit kendur, ya nggak? Kulit yang kendur nih, karena apa? Karena pertambahan usia. Ya nggak? Oke, pertambahan usia menyebabkan kulit kendur. Kulit kendur karena pertambahan usia. Gitu ya. Jawabannya D. Kita lihat opsi E. Bantalan lemak menipis disebabkan kulit tidak elastis. Apakah tidak elastis? Kebalik, gitu ya. Ini kebalik. Oke? Kebalik ya. Harusnya penipisan bantalan karena ini. Kebalik ya. Ini ke sini. Jadi bilang bantalan lemak menipis disebabkan tidak elastis. Kebalik ya. Tidak elastis disebabkan menipis. Oke? Jadi jawabannya D. Ada yang mau tanyakan nomor 5? Jadi hati-hati ya kalimatnya. Makanya penting buat kalian bikin alur kejadian. Biar kalian tahu ya alurnya kebalik atau enggak. Next ya, kita lanjut. Manakah yang pasti benar? Nah, pernyataan pasti benar adalah pernyataan yang pasti keluar gitu ya. Pasti keluar di UTBK. Itu nggak pernah absen gitu ya. Oke. Hampir 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir itu selalu keluar. 2020 sampai 2003. Tentang pernyataan pasti benar. Oke, sebenarnya kalau gue ngajarin sebenarnya nggak beda jauh ya dengan apa yang gue sarankan bahwa dia harus sesuai topik gitu ya. Apa sih tentang pernyataan pasti benar bahwa ketika dia dinyatakan pasti benar bahwa dia tidak ada keraguan gitu ya, tidak ada keraguan di sana karena ada kata pasti. Terus dia harus fakta bukan opini, fakta atau tersurat gitu ya, bukan opini atau asumsi. Itu yang penting untuk pernyataan pasti benar gitu ya. Nah, terus bedanya apa? Tentang bahwa dia tidak membantah. Dia harus tidak membantah pernyataan. Gitu ya. Nanti tipsnya seperti yang tadi gue bilang bahwa dia tinggal cari kata kuncinya, kata kunci yang ada di teks, terus kalian bisa cari dan bikin alur kejadian. Tadi kita udah sedikit tahu ya tentang gimana cara buat alur kejadian. Nanti baru cek opsi. Gitu ya. Bahwa yang penting bedanya apa dengan pasti benar dan memperkuat bahwa dia tidak ada keraguan di teks. Gitu ya. Itu yang penting bedanya dengan memperkuat. Kita kalau memperkuat mendukung, tapi kalau pasti benar nggak ada keraguan gitu ya.
Memang dia tertulis di sana. Coba kita cek kata kuncinya di teks. Gangguan pada kesehatan mata membuat orang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kesehatan mata dipengaruhi oleh berbagai hal, misal makanan, pencahayaan, dan kebiasaan seseorang. Kebiasaan membaca yang buruk, gitu ya, merupakan contoh kebiasaan yang bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan mata. Oke, di sini kan kita tahu ya bahwa dia tentang gangguan kesehatan mata yang karena kebiasaan buruk gitu ya. Karena dia mempunyai kebiasaan yang buruk dalam hal ini membaca, gitu ya, kebiasaan membaca yang buruk. Ini aja, kebiasaan ketika orang memiliki kebiasaan membaca yang buruk, ternyata dia memiliki dampak akan adanya gangguan kesehatan mata. Nah, dari gangguan kesehatan mata ini, ternyata dia dibilang apa? Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dari sini seseorang ternyata tidak dapat tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, nah ini alur kejadiannya. Coba kita cek di opsinya. Opsi A, pencahayaan yang sangat terang mengurangi resiko gangguan penglihatan. Oh ya, di sini mata dalam hal penglihatan ya, atau penglihatan. Sekarang opsi A, apakah betul karena ada pencahayaan menurut kalian? Pencahayaan yang sangat terang. Nah, ini tidak dijelaskan. Ya, ini tidak dijelaskan di teks karena terlalu terang. Yang di teks hanya yang dijelaskan membaca yang buruk. Ya, jadi yang tidak dijelaskan, yang agak ragu gitu ya. Oke, jadi jangan dipilih. Opsi A salah. Opsi B, kebiasaan membaca yang buruk menyebabkan seseorang terhambat dalam melakukan aktivitasnya. Nah, ini bisa benar, gitu ya. Karena kebiasaan yang buruk, kata kuncinya ada, dan terhambat, gitu ya. Dan sini tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, artinya terhambat, gitu ya. Ini bisa benar dulu, kita keep jawabannya. Opsi yang C, orang yang dapat mengurangi resiko gangguan mata dengan makan secara teratur. Di sini bilang makan secara teratur. Nah, ini di luar topik ya. Kita nggak ngomongin tentang makan secara teratur. Di teks nggak ngomongin tentang itu ya. Itu topik. Opsi D, orang yang tidak dapat. Nah, di sini yang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik memiliki gangguan kesehatan mata. Ini kebalik logikanya. Ya nggak? Harusnya dari gangguan mata, ada gangguan mata, nanti seorang tidak melakukan aktivitas sehari-hari. Bukan orang yang tidak dapat aktivitas sehari-hari, ada gangguan mata. Kebalik ya logikanya. Ini kebalik. Opsi E, kebiasaan yang baik meningkatkan kesehatan mata. Ini kebiasaan baik apa? Yang tentang apa nih? Kebiasaan baik tentang apa? Nah, karena di sini nggak jelasin kebiasaan tentang apa, salah. Gitu ya. Jadi benar jawabannya 6B. Oke? Tidak ada keraguan ya. Itu pasti benar. Di sana tidak ada keraguan. Oke? Ada yang mau tanyakan dari kamu? Oke, next ya. Kita lanjut. Kalau kalian nggak ditanyakan, kalau kalian nanya aku anggap kalian paham ya. Oke, manakah yang menjadi akibat? Nah, sini menjadi akibat dari tingginya kadar kemurnian suatu emas, suatu perhiasan, emas suatu perhiasan. Jadi ini tinggal cari saja penyebabnya, cari menjadi akibat. Berarti cari akibatnya apa? Nah, tinggal cari akibatnya aja gitu ya. Coba kita cek kalimatnya.
Perhiasan 24 karat mengandung kadar kemurnian emas yang paling tinggi jika dibandingkan emas lainnya. Semakin tinggi kemurnian emas suatu perhiasan, makin mahal harganya. Oke, jadi ada dua pernyataan ya. Bahwa yang pertama, emas 24 karat paling tinggi. Paling tinggi uh, dalam hal kemurnian. Kemurnian kadar emas. Oke, yang kedua, pernyataannya dia bilang semakin tinggi kadar emas, kalau kadar emasnya tinggi, makin besar, dampaknya apa? Dampaknya dia makin mahal. Gitu ya. Dampaknya, sorry, ini makin tinggi kadar emasnya, harganya mahal. Harganya akan mahal. Gitu ya, harganya makin tinggi. Kadarnya tinggi, harganya tinggi gitu ya, mahal. Nah, sekarang ditanyakan apa yang menjadi tingginya kadar kemurnian dalam suatu emas dalam hal perhiasan. Mbak, ada yang mau coba-coba dulu nggak? Yang paling mungkin gitu ya, cari aja penyebabnya. Kira-kira apa sih? Kenapa dia bisa mahal? Ada yang mau jawab dulu? Kita kasih waktu deh. Coba kita kasih waktu. Kalian polling aja deh. Jangan dijawab. Kalian polling ya. Silahkan di polling. Bukan kalian. Kira-kira apa sih kenapa dia bisa mahal? Itu mengkilat ya. Ini lebih mengilat, mengkilat. Mengkilat, luluh ya. Kan kilat. KTSP ya. KTSP dulu jadi mengilat dibanding perhiasan lain. Menurut kalian, ini agak kegocek jawaban kalian. Cukup hot ya. Mungkin kalau kalian bandingkan, karena mencari asumsi kira-kira apa sih asumsi yang paling masuk akal gitu ya. Nah, ini asumsi saja yang paling masuk akal. Asumsi paling masuk akal. Oke, baru 21 orang yang jawab. Ada lagi yang mau menjawab? Apakah emas mahal karena jadi sasaran pencurian? Apakah emas mahal karena dijual toko besar? Apakah emas karena lebih mengkilat dari perusahaan lain? Apakah emas karena mahal karena jarang dimiliki orang berpenghasilan rendah? Apakah emas mahal karena dibuat oleh pengrajin emas yang berpengalaman? Nah, sekarang silakan nih kalian coba jawab dulu. Kenapa sih bisa emas mahal? Menjadi akibat. Akibat ya. Hati-hati, akibat. Bukan dampak. Hati-hati ya. Bukan bukan penyebab gitu ya, sorry. Akibat. Akibat itu dampak. Hmm, Dampaknya apa? Kalau tinggi kadarnya. Ya, akibat ini bisa sebagai dampak, pengaruh sama kan dampak, pengaruh itu sama artinya dengan akibat. Itu ya, hati-hati. Coba kita end polling ya. Sudah 2 menit. Kita lihat jawaban kalian. Dua orang A, satu orang B.
13C, 9D, 1 orang E, gitu ya. Nah, oke kita bahas. Nah, di sini kan karena di sini dampak atau pengaruh apa sih kalau misalnya harga emas mahal, lihat, sorry, kalau kadarnya tinggi, gitu ya, apa dampaknya? Apa akibatnya? Dampaknya, ya dampaknya apa? Harga emas mahal, mahal. Kalau mahal, otomatis semakin banyak uang yang dikeluarkan, gitu ya, semakin banyak uang yang Dapat dikeluarkan, kok gini sih buka. ya nggak? Nah, sekarang kita lihat opsinya. Apakah kalau kadernya tinggi menjadi dampaknya sasaran pencurian? Nah, ini belum tentu, gitu ya, bukan menjadi dampak. Karena mahal itu dalam arti untuk bisa dibeli, makin banyak uang yang kita keluarkan. Apakah kalau kadarnya emas mahal akan di toko-toko besar? Belum tentu juga. Ya nggak semua mahal itu hanya di toko-toko besar. Di pasar juga banyak gitu ya yang jual emas. Jadi bukan hanya toko-toko besar. Opsi C, dia lebih mengkilat. Nggak, bukan hanya emas doang ya. Bukan hanya emas yang mengkilat dibanding perhiasan lain. Perhiasan lain kayak misalnya berlian atau apa gitu ya. Bukan karena mahal, karena kadarnya tinggi. Belum tentu gitu ya. Oke. Opsinya D, perhiasan emas akan jarang dimiliki orang yang berpenghasilan rendah. Ini yang menjadi dampak. Tapi akan nih. Berpenghasilan rendah. Dalam artian di sini, kalau kita cek, semakin banyak uang yang akan dikeluarkan untuk membeli. Karena semakin uang, berarti hanya untuk bukan untuk berpenghasilan rendah gitu ya. Bukan untuk orang yang berpenghasilan rendah. Penghasilan rendah. Nggak mungkin berpenghasilan rendah, dia memiliki banyak emas. Gitu ya. Karena penghasilan juga rendah, gimana mau beli emas. Gitu ya. Jadi jawabannya D. Itulah menjadi dampak atau akibat. Maksudnya salah karena dibuat pengrajin emas berpengalaman. Ini enggak ya, nggak ada hubungannya dengan harga mahal, nggak ada hubungannya kadar tinggi, dan tidak dijelaskan di teks. Oke? Semakin banyak uang untuk dibeli ya kalau dia mahal. Semakin banyak uang yang dia keluarkan untuk membelinya. Artinya ya bukan untuk penghasilan rendah. Oke, next ya. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 8. Manakah yang menggambarkan kualitas simpulan? Silakan kalian coba cari dulu. Kita kasih waktu. Coba kita bahas um, variatif ya dari ABCD. Kalian bisa bilang kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara nentuin ya untuk penggambaran kualitas simpulan gitu ya. Sebenarnya pasti benar, pasti salah. Kita buat dulu ya tentang kepastian. Pasti benar ataupun pasti salah gitu ya, bahwa dia harus ada kepastian, ada kata-kata kepastian, di mana apa kata-kata kepastian ini, dia muncul ada kata kepastian ya, misalnya di teksnya ada kata-kata diwajibkan, diharuskan, harus gitu ya, misalnya dan kata-kata lain gitu ya yang menandakan dia memenuhi syarat gitu ya, semuanya memenuhi syarat, itu kata-kata kepastian gitu ya. Ini kita pindahin ke bawah dulu. Diwajibkan, diharuskan, dan memenuhi syarat. Ini kata-kata kepastian. Nanti bedanya apa? Pasti benar. Kalau benar, berarti semuanya dipenuhi. Kalau salah, berarti dibantah. Gitu ya. Ini didukung, ini mendukung, atau benar. Gitu ya. Pasti benar, ini nanti membantah. Bedanya itu ya. Membantah. Terus ada kata-kata mungkin benar dan mungkin salah. Mungkin, mungkin. Nah, sebenarnya tahun 2020 saja ya yang ada kata-kata mungkin benar dan mungkin salah. Di 2021 ke atas itu nggak ada mungkin salah ya. Nah, agak sulit sebenarnya ngebedain tentang mungkin benar dan mungkin salah. Bedanya apa? Bahwa dia persentase
benarnya itu lebih besar dibanding persentase salahnya. Begitupun kalau ini mungkin salah, persentase benarnya itu kecil gitu ya dibanding persentase yang salahnya. Gimana cara kita tahu dia persentase benar atau salah? Dia akan sebagian memenuhi syarat. Dia akan condong ke syaratnya terpenuhi. Syaratnya sebagian terpenuhi. Dipenuhi gitu ya, dia akan lebih condong lebih banyak gitu ya syaratnya, tapi kita ragu. Bedanya nih kalau misalnya sebagiannya tidak dipenuhi. Uh, dia masih ngambang tapi uh, dia membantah tapi tidak secara kepastian gitu ya, tidak ada kata diwajibkan harus ada gitu ya, tapi mungkin mungkin salah bahwa dia bedanya dengan pasti benar ada keraguan gitu ya. Kalau misalnya opsi E tidak dapat dinilai, tidak dapat dinilai artinya bahwa dia tidak punya hubungan gitu ya, tidak ada hubungannya gitu ya. Misalnya pernyataan yang ngomongin A, simpulannya ngomongin B gitu ya, itu dua hal yang berbeda yang dibicarakan, makanya nanti bisa tidak dapat dinilai atau informasinya tidak cukup gitu ya. Oke, kalau ada PG dua-duanya nggak boleh dipilih. Uh, Sebenarnya tahun 2020 ada gitu ya. Di tahun 2020 tuh banyak soal-soal yang memang pernyataannya mungkin benar atau mungkin salah gitu ya. Karena gue punya banyak paket sebenarnya di 2020. Ada beberapa jawaban yang bisa jadi jawabannya itu mungkin salah gitu ya. Uh, Dia pasti tidak ada kata-kata kepastian di sana, tapi bisa mungkin benar atau mungkin salah. Tapi gue akan sebagian ada ini, sebagian ada ini gitu ya. Banyak paket. Makanya tujuan kalian banyak pelajari soal UTBK gitu ya. Jadi dari gelombang 1 gelombang 2 itu tujuannya. Biar tahu banyak tipenya. Kapan kalian bisa bilang mungkin benar atau kapan bisa bilang mungkin salah gitu ya. Itu sebenarnya mungkin dari tutor atau yang ngajarin mungkin salah nggak mungkin dipilih. Nggak gitu ya sebenarnya. Uh, Bisa jadi ada jawaban karena gue ketemu ada jawaban yang mungkin salah gitu ya. Oke, sekarang coba kita analis dulu, kita baca dulu pernyataannya. Pemerintah mengedepankan aturan penerbangan yang wajib. Nah, ada kata-kata wajib. Ada kata-kata wajib, berarti ada kepastian. Kalau ada kepastian, berarti bisa jadi jawabannya kepastian juga. Bisa ini, bisa ini. Gitu ya. Ada kata-kata wajib. Wajib dipenuhi oleh semua maskapai, baik dalam negeri maupun asing. Kenyataannya, ternyata maskapai penerbangan tidak menaati peraturan yang ditetapkan. Contoh, maskapai asing melanggar larangan menyediakan rute dalam negeri. Gitu ya. Oke, terus apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata semua maskapai asing menyediakan rute dalam negeri yang tidak mematuhi aturan penerbangan. Nah, kalau ada kata-kata ini, bahwa ada kepastian. Kita bisa eliminasi dulu, mungkin benar atau mungkin salah. Karena ada kepastian ini. Jadi ya, ini ada hubungannya, kesimpulan tentang maskapai, tentang penerbangan. Jadi tinggal pilih A atau C. Gitu ya. Itu buat eliminasi dulu. Sekarang syaratnya apa sih? Gitu ya, kita lihat syarat yang berlaku, yang ada di teks gitu ya. Gitu, bahwa dia bilang penerbangan wajib dipatuhi gitu ya. Pemerintah melakukan aturan wajib dipatuhi oleh maskapai dalam negeri atau luar negeri. Dalam negeri atau luar negeri. Oke. Nah, ternyata aturan apa? Ini syaratnya gitu ya. Ternyata kenyataannya apa? Kenyataannya ternyata maskapai asing ternyata melanggar aturan gitu ya. Kenyataannya ada maskapai asing atau luar negeri gitu ya, maskapai asing melanggar aturan. Contohnya apa melanggar aturan tersebut? Contohnya menyediakan ya nggak melanggar aturan penyediaan gitu ya, aturan tentang penyediaan rute dalam negeri.
penyediaan rute dalam negeri. Gitu ya, berarti ada gitu ya, ada maskapai asing. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dibilang semua, gitu ya, semua maskapai asing. Maskapai asing menyediakan rute dalam negeri tidak mematuhi, gitu ya. Berarti maskapai yang menyediakan rute dalam negeri, kita copy dulu. Ini kesimpulannya yang kita dapat. Dalam negeri melanggar aturan. Melanggar aturan, gitu ya. Nah, sekarang kita cek pernyataannya. Pertama dia wajib, ternyata ada maskapai. Dan kesimpulannya semua. Padahal kita tahu di teks dibilang ada maskapai. Artinya tidak semua, gitu ya. Oke? Jadi jawabannya ya pasti salah. Tidak semua, gitu ya. Dibilang semua maskapai, padahal tidak semua. Ya, sesuai dengan teksnya. Oke? Jadi jawabannya C. Oke? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Jadi itu ya, cara ngebedain pasti benar, pasti salah, mungkin salah. Oke? Kalau mengarah ke aturan-aturan, itu pasti harus dipenuhi ya, harus diwajibkan gitu ya. Kalau tentang aturan, ini tentang aturannya, aturan itu harus tidak boleh dilanggar. Oke? Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Yang salah ya, kalau kata yang bilang mungkin salah, mungkin benar. Berarti kalau ada kata ada, berarti iya. Kalau ada berarti nggak semuanya, hanya sebagian gitu kan. Dibilang di sini kan pada kenyataannya ada maskapai. Berarti hanya satu dua aja, hanya oknum gitu ya. Oknum maskapai penerbangan gitu ya. Nah kalau oknum kita nggak bisa bilang semua, ya kan ada itu saya oknum ya. Nah oknum bukan berarti semuanya, oke? Gitu ya. Next kita lanjut. Mungkin kita sedikit percepat lagi cara ngajarin kita. Iya sama-sama. Next. Manakah yang menjadi memperlemah? Nah, ini mirip dengan memperkuat ya. Kita ambil pernyataan memperkuat saja. Aku malas nulisnya lagi. Sorry. Kata-kata memperlemah. Kita copy saja aturannya. Oke, memperlemah. Berarti kita lihat belakangan ini banyak orang yang menderita penyakit kronis. Mah kronis gitu ya. Ahli gizi berpendapat bahwa penyebabnya adalah konsumsi mie instan yang berlebih. Gitu ya. Bahwa dia bilang mah kronis karena mie instan berlebih. Nah, berarti kalau kita bikin alurnya kebalikan gitu ya. Karena orang konsumsi mie instan berlebih karena apa? Menyebabkan mah kronis. Gitu ya. Oke. Menyebabkan gitu ya. Ini menyebabkan atau akibatnya gitu ya. Menyebabkan atau akibat. Akibatnya mah kronis. Baik, kita cek opsinya. Opsi A, mana yang memperlemah? Mie instan teksturnya sulit dicerna. Nah, di sini 9 tiba-tiba ngomongin sulit dicerna. Di luar topik ya. Di luar topik. Salah. Opsi B, banyak orang yang mengonsumsi mie instan, gitu ya, tetapi tidak menderita penyakit. Nah, dibilang tidak menderita. Padahal konsumsi mie instan berlebih, jatuhnya ada mah. Harusnya ada mah kronis. Gitu ya. Pernyataan B, dia membantah. Ya enggak? Dibilang tidak ada, padahal ada. Adanya penyakit mah kronis. Opsi B jawabannya.
Opsi C salah, kenapa? Banyak konsumsi mie instan adalah pengonsumsi obat lambung. Nah, obat lambung ada hubungan dengan obat ya. Obat lambung kita ngomongin itu ya. Kita ngomongin makronin saja, jangan tentang obatnya. Jangan di luar topik gitu ya. Nah, orang yang sedang menjalani diet, tidak ada hubungan tentang diet. Banyak kandungan mie instan yang meningkatkan risiko penyakit pada tubuh. Dibilang kandungan mie instan, kita ngomongin itu ya. Fokus aja dengan topiknya. Oke? Tapi bukannya B nggak ada kata konsumsi. Nah, tapi nggak ada orang konsumsi. Nah, tapi kan dia membantah kalau konsumsi mie instan, tidak ada penyakit. Nah, kenapa di sini di teksnya kan berlebih, jatuhnya kronis. Apakah dengan nggak ada kita nggak konsumsi nggak ada penyakit, ya itu membantah kan? Apakah dengan tidak mengkonsumsi tidak ada penyakit? Misalnya, sorry, kalau dia mengkonsumsi apakah tidak ada penyakit? Ya nggak juga gitu ya, pasti ada penyakitnya. Banyak orang yang mengkonsumsi mie instan tetapi tidak menderita penyakit. Itu membantah gitu ya. Dia topiknya tentang orang makan mie instan. Nah, dia dibantahnya dalam hal apa? Bantahnya tidak menderita penyakit. Ini dibantah nih. Ingat, sesuai topik dan membantah. Topiknya apa? Dan dia bantah. Itu yang penting. Kalau yang lain kan nggak ada ya. Yang lain apa? Mie instan, teksturnya. Nggak ngomongin tekstur, nggak ngomongin diet, nggak ngomongin apa yang C. Banyak pengonsumsi obat, nih obat lambung. Kita nggak ngomongin obat lambung kan? Ya enggak? Ini obat lambung, ini kandungan, nggak ngomongin itu. Ya, jadi yang lain di luar topik. Lanjut, next ya. Nomor 10, kita sedikit percepat lagi. Manakah yang pasti salah? Oke, kalau pasti salah pasti mirip dengan yang pasti benar. Kalau kalian tahu tentang pasti benar, seharusnya bisa tahu yang pasti salah. Karena itu mirip-mirip pernyataannya. Tinggal kita balikan saja pernyataan pasti benarnya. Kalau pasti benar, dia mendukung. Kalau pasti salah, nanti dia membantah. Itu sebenarnya paling dasarnya. Nah, ini kita sedikit edit. Ini salah. Ya, pasti salah. Nanti yang ubah dia membantah. Membantah pernyataan. Oke, kita baca lagi teksnya. Burung kasuari, burung kasuari merupakan burung yang berukuran sangat besar dan tidak terbang. Ada 3 spesies burung kasuari yang tersebar di hutan tropis dan pegunungan Pulau Papua. Kasuari gelambir ganda adalah spesies kasuari yang hanya ada di Australia. Umumnya, kasuari adalah burung pemangsa yang mahir menghilang. Burung kasuari memiliki tanduk untuk membantunya berjalan di hutan lebat. Untuk burung kasuari betina biasanya berukuran lebih besar dan warnanya lebih terang dibanding jantan. Gitu ya. Ini ada beberapa banyak pernyataan gitu ya, tinggal dibantah saja bahwa kita tahu tentang burung kasuari. Sini ada banyak pernyataan ya. Pertama, burung kasuari ini besar dan tidak terbang. Dan tidak besar dan tidak terbang. Pernyataan selanjutnya, burung kasuari ini ada 3 spesies. Spesies di hutan tropis dan pegunungan Papua gitu ya. Terus salah satu jenisnya itu ada kasuari gelambir ganda. Ternyata gelambir ganda hanya ada di Australia. Terus burung kasuari ini ternyata dia bisa pemangsa yang dapat menghilang. Pemangsa yang mahir menghilang. Menghilang. Terus dari kasuari ternyata dia juga punya ada tanduk. Tanduknya buat apa? Tanduknya untuk bantu
jalan, bantu berjalan di hutan. Berjalan di hutan lebat. Burung kasuari ini ternyata lebih besar dan lebih terang dari jantan. Ini ada banyak pernyataan ya yang tidak saling berkaitan dari jantan. Tapi definisi dari burung kasuarinya, tinggal kita cek opsinya gitu ya. Opsi A, burung kasuari gelambir ganda dibilang di Pegadungan Papua. Apakah betul opsi A? Nomor 10. Burung kasuari gelambir ganda di pegunungan dia bilang memiliki tanduk. Menurut kalian bener apa enggak opsi yang betul ya? Bahwa dia membantah. Membantah. Seharusnya apa? Seharusnya di Australia, bukan di Papua gitu ya. Gelambir ganda, gelambir ganda gitu ya. Jadi jawabannya A, dia membantah. Oke? Opsi yang lain deh, kenapa dia benar opsi lain? Burung kasir betina lebih berukuran lebih kecil daripada jantan. Nah, ini pun benar. Di sini ada yang jebakannya. Coba kita cek dulu deh. Ini jangan kita jawab dulu biar kalian tahu. Betina berkeran lebih kecil daripada kasuari jantan. Padahal di teks harusnya lebih besar. Ini juga membantah. Lihat, nanti kita cek harusnya lebih besar, tapi dibilang lebih kecil. Oke, coba kita cek lagi yang lain. Ada burung kasuari yang tidak hidup di hutan dan bukan pemangsa. Tidak hidup di hutan dan bukan pemangsa. Dibilang tidak hidup. Nah, ini di luar topik ya. Ini di luar topik. Kita nggak ngomongin yang tidak hidup di hutan. Kita ngomongin yang di hutan saja. Gitu ya. Kita harus eliminasi dulu yang memang bukan topiknya. Ya. Kita eliminasi dulu opsi yang C. Opsi yang D. Burung wasari bertanduk bisa terbang. Nah, iya Kak, ini membantah ke opsi yang D. Bisa terbang, padahal kan tidak bisa terbang. Tapi apakah ini topiknya? Apakah ini jadi fokus utama kita? Bukan fokusnya ya. Memang dia salah, gitu ya, bertanduk yang bisa terbang. Nah, ini bukan topik utama. Ya, memang dia membantah. Dia membantah. Bertanduk bisa terbang, padahal kasuari itu tidak terbang. Ya, tapi bukan topik utama. Kita skip dulu deh. Opsi E. Burung kasuari jantan yang tidak berwarna terang. Apakah kalau dibilang kasuari betina, kan untuk yang betina lebih besar dan lebih terang. Apakah artinya jantan tidak terang? Belum tentu, gitu ya. Bisa jadi jantan sama betina terang, tapi memang lebih terangan betina. Bukan berarti tidak terang, gitu ya. Bukan berarti tidak terang, gitu ya. Kita eliminasi dulu. Nah, sekarang tinggal A atau B, ya. Nah, sekarang A atau B, yang mana yang paling cocok menurut kalian? A, B ini banyak 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 tipuan ya. Jebakannya bisa A, bisa B, bisa C. Tidak hidup di hutan, bukan pemangsa. Sorry, bukan D ya, sorry. A, B, D. Ya, tipuannya di sini. Menurut kalian mana yang paling cocok? Yang pasti salah. Burung kasuari galambir ganda yang pasti salah. Gitu ya, bahwa dia tidak ada keraguan. Ingat, tidak ada keraguan. Manakah yang benar-benar salah? B, betina berukuran lebih kecil daripada kasuari. Yang benar-benar salah, hati-hati ya. Pasti salah. Gue mau tahu jawaban kalian.
Karena mirip-mirip ya, bisa D, bisa B, bisa A, bener-bener mirip, tapi mana yang bener-bener pasti salah, yang nggak mungkin potensi itu ada, gitu ya. Potensinya nggak mungkin ada. Ya, betul. Potensi yang paling mungkin, gitu ya, ini banyak banget ya. Potensi yang paling mungkin tidak bisa terjadi atau pasti salah adalah jawaban A. Karena ada di pegunungan Pulau Papua. Padahal ini hanya di Australia. Gitu ya. Dia nggak mungkin ditemukan dimanapun. Gitu ya. Jadi tidak mungkin gelambir ganda ada di pegunungan Pulau Papua. Itu nggak mungkin ada. Gitu ya. Itu pasti salah. Kalau misalnya opsi B, kenapa bisa nggak dipilih, Kak? Mungkin ada, mungkin ya, dibilang kan berukuran lebih kecil. Apakah ada? Ya, bisa jadi gitu ya. Nah, kata-kata biasanya artinya bisa jadi. Jadi ukuran lebih besar dan lebih terang tuh ada kata biasanya, berarti bisa jadi, ada kemungkinan di sana. Jadi opsi B, ada kan ada keraguan di sana, gitu ya. Ada keraguan, ingat bahwa dia nggak boleh ada keraguan, jangan dipilih, gitu ya. Terus opsi D, tadi kenapa opsi D yang nggak kita pilih? Dia bilang bisa terbang. Nah, kata-kata bisa, gitu ya, itu potensi, gitu ya. Yang bertanduk bisa terbang. Ada kemungkinan bisa terbang. Di sini tidak dapat terbang. Ada keraguan sebenarnya di sana, gitu ya. Oke? Menurut gua, apakah semua spesies ada, gitu ya? Ada spesies burung. Burung apa? Burung apa? Nah, lihat. Opsi D kalian ke Gojek, ada spesies burung. Burung apa? Topiknya burung kasuari. Ya nggak? Kok tiba-tiba opsi D burung saja? Salah ya? Jadi itu gocekan ya. Jebakannya di situ. Jadi memang jawabannya A. Ya, jebakan ada di D, jebakan ada di B. D sama B ini jebakan ya, jebakan nih. Jebakan. Jebakan. Oke, hati-hati jebakannya. Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Jadi kalau kalian bilang PU, apakah bisa semuanya, Kak? PU rada-rada nih. Enggak ya, sebenarnya PU tuh paling gampang dipelajari karena kalian pelajari topiknya dan pelajari tidak ada keraguan, gitu ya. Yang penting kalau kalian tahu topik, tahu membantah, mendukung, itu ngerjain PU itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Apalagi kalau kalian punya soal-soal aslinya ya. Ntar kalau kalian mau minat ke kelas gue masih buka ya kelas premium. Kalau kalian masih minat, kita punya banyak soal-soal UTBK 2020, 21, 22 kita banyak gitu ya. Gitu kita next. Lanjut. Oke, nomor 21. Oke, manakah yang menjadi memperkuat? Ini mirip dengan tadi ya, tadi ada memperlemah, sekarang memperkuat. Kita ambil aja teks mana yang memperkuat. Ya, nah, ini memperkuat. Kalau 2020 cukup sedikit ya, memperkuat, memperlemah, pasti benar, itu masih sedikit tipenya. Kita 2021 ada yang secara akibat, perbedaan, mendukung, dan segala macam tuh mulai banyak di 2021 atau 2022. Ntar banyak lagi di tipe 2023 gitu ya. Oke, manakah yang menjadi memperkuat gitu ya? Kita teks kalimatnya. Manajer perusahaan toko pakaian A&B menyatakan bahwa penyebab turunnya angka penjualan pakaian karena semakin banyaknya pembeli beralih ke toko online, gitu ya. Dia bilang um, bahwa penyebabnya pembeli toko online, gitu ya. Semakin banyak pembeli, semakin banyak pembeli beralih ke toko online. Ke toko online dampaknya apa? Dampaknya eh, penjualan gitu ya. Turunnya penjualan, turun penjualan pakaian di toko A&B gitu ya. Di toko A&B. Oke. Sekarang kita cek pernyataannya, manakah yang perkuat gitu ya. Opsi A,
angka penjualan toko di pakaian lain. Nah, ini di luar topik ya. Di luar topik. Kita nggak ngomongin toko lain, fokus aja dengan toko A&B, gitu ya. Ya, jadi jangan di luar topik. Masih B, jumlah pembelian di toko online tetap sama dari dulu sampai sekarang. Nah, dia bilang toko online lain gitu ya. Di toko online, padahal tokonya fokusnya toko A&B aja, gitu ya. Di luar topik. Ya, fokus aja dengan toko A&B. Nah, kalau kita lihat opsi C, harga jual di toko A&B terbilang mahal jika dibandingkan dengan toko lain. Apakah betul? Mahal? Nah, kita nggak ngomongin mahal. Dengan toko lain kita ngomong itu ya. Dibilang ada turun penjualannya, bukan relatif mahal gitu ya. Salah. Opsi D, penjualan toko online menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah daripada toko A&B. Toko online menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ya. Menjual barang sama tapi lebih murah. Nah, ini bisa kita keep jawabannya karena dia mendukung gitu ya. Karena dia bilang yang dijual sama lebih murah. Ini bisa mendukung mendukung kenapa uh, toko AMB turun penjualan. Kenapa dia mendukung? Ya barangnya sama, kok harganya lebih murah. Ya jelas orang-orang akan milih barangnya sama lebih murah dong. Itu menyebab penjualannya turun. Itu kita keep dulu ya opsi yang di. Kita lihat opsi E. Pembeli toko online berasal dari berbagai kalangan dan berbagai daerah. Nah, ini luar topik ya. Kita ngomongin tentang uh, pembelinya berasal dari mana. Kita ngomongin itu ya. Fokus aja dengan penjualan toko, harga barang gitu ya. Maka jawabannya yang D. Itu akan mendukung bahwa barangnya sama, harga lebih murah akan menjadi potensi kenapa dia turun penjualan. Jadi jawabannya D. Oke, ada yang mau tanyakan dari kalian? Yaitu PU tentang teks, sisanya tinggal hitungan ya. Biasanya tinggal hitungan. Kalau hitungan kayaknya cepet ya. Setengah jam cukup lah ya untuk banyak soal ini. Ini soal hitungan semua. Ada yang mau tanyakan dulu dari kalian, teman-teman? Ini soal 2021 nih. Paket F, G, H, I, J. Banyak gitu ya paket 2021-nya. Atau misalnya ini, kalau kalian mau kelas 2024-nya, ini 2021, ini 2003 kemarin. PU-nya kayak gini kan, kalau kalian mau lihat. Nah, ciri khas kayak gini kan, ada titik-titik, grafik, tabel, atau yang ini nih, lihat. Ini tentang simpulan-simpulan, ada pasti benar lagi, gitu ya, ini 2003 kemarin. Ada peki-pekian lagi, pasti benar lagi, gitu ya. Pasti benar, pasti keluar. Misalnya ini, misalnya tidak ada keraguan di sini, pasti salah. Keluar lagi kan? Nah, di sini apa? Mungkin benar jika bla bla bla. Kan keluar lagi ya di 2003. Kita banyak paket sebenarnya di 2023. 20, 21, 22, 23. Banyak gitu ya. Kalau kalian. 2001 banyak gitu ya. Ada PK per bab juga kita bahas di kelas premium ya. Tadi TBK dulu. Gitu, ada yang mau tanyakan dari kalian? Habis dulu. Di sini kita kehitungan. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada kita mulai ke hitung-hitungan. Hitung-hitungan sebenarnya PU tuh, ini bab hitungan ya. Hitung-hitungan memang nggak terlalu sulit ya di PU. Hitungan PU sebenarnya lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Gua rasa kalian ngejain 10 detik, 50 detik, nggak sampai 1 menit lah. Gua rasa kalian bisa gitu ya ngerjain PU hitungan. Mau 2020, 19, 20, 21, 22 nggak terlalu sulit sebenarnya. Paling babnya bab perbandingan, atau bab lain gitu ya, matematika sosial, perbandingan, um, apa lagi? Peluang, hanya itu aja materinya, nggak terlalu banyak. Oke, kita cek ya. 14, ada 14 ton yang diangkut oleh 10 truk. Sementara ini truk tipe S, kalau tipe L
5 truk L dapat mengangkut 90 ton. Perbandingan tipe L dan tipe S. Gimana cara ngerjain ini? Nah, sekarang kita lihat dulu. Gitu ya. Ada tipe S, 10 truk. S dapatnya 45 ton. Gitu ya. Terus yang kedua, ada 5 truk tipe L, berapa ton? 90 ton. Gitu ya. Maka perbandingan tipe L dan S, ya tinggal kita bandingkan saja. Karena semakin banyak truk, akan semakin banyak muatannya. Gitu ya. Truk, dia berbanding lurus dengan muatan. Jadi ya, kapasitas gitu ya. Semakin banyak truk, maka semakin banyak pula dia muatan yang dibawa gitu ya, berbanding lurus. Berbanding lurus. Ya udah tinggal balik aja gitu ya. 10 per 5 45, mungkin kita buat saja perbandingannya gitu ya. 10 10S dibagi 5L sama dengan 45 bagi 90. Nah, sekarang berbandingan S sama L-nya. Ya, pindah row saja gitu ya. S bagi L, ya 45, ini 1 per 2 ya. Coret 1 per 2, coret 2 per 1, gitu ya. 3 kali silang, 1 per 2, ini pindah ruas. Ya enggak? Ke bawah, 2, 1 ke atas, gitu ya. Ini ke atas, ini ke bawah, gitu ya. Maka S bagi L, sorry, L bagi S, nanti kan ini seperempat. Nanti kalau ditanyakan L dibagi S. Jadi balik L dibagi S adalah 4 banding 1. Oke, 4 banding 1. 4 bagi 1. Jawabannya. Yang ini tukeran nih. Ini kan kalau kita jelasin, ini kan 2S, 1L sama dengan 1 per 2. Gitu ya. Nanti dari sini S bagi L sama dengan 1 per 2. Ini pindah ke bawah, ini pindah ke atas. Kali silang gitu ya. 1 per 2. Gitu. Ya, kali silang ya. Ke sini. Oke. Next ya. Ini materi perbandingan. Next, lanjut. Baru kita masuk ke analisis tabel. Pokoknya analisis tabel itu minimal ada 2 soal gitu ya. Minimal 2, atau kemarin 2023 4 soal gitu ya. Biasanya 2 atau 4. 2 sampai 4 soal gitu ya. Nah, soal pertama pasti ditanyakan suatu hal gitu ya. Tinggal tabel doang, tinggal cek tabel. Biasanya cek tabel doang atau hitung-hitungan tabel sederhana gitu ya. Misalnya nomor 1 itu ditanyakan berdasarkan tabel rata-rata impor tertinggi kedua dan ketiga terjadi pada tahun berapa? Lihat pada tahun berapa rata-ratanya? Rata-rata. Ada yang mau coba cari dulu nggak? Bakal cari dulu deh. Kita kasih waktu deh buat ngerjain. Mana yang menjadi rata-rata kedua. Lihat, tertinggi kedua dan ketiga. Berarti harus kalian hitung dulu ya semuanya rata-ratanya. Baru kalian tahu. Misalnya 2014, rata-ratanya apa? Misalnya 167 tambah 141 tambah 63 tambah bagi 3. Terus 2015, 205, 140, 67 bagi 3. 2015, 2016, 220, 122, 67 nanti bagi 3. 2017, 227, 127, 95 bagi 3. 2018, 220, 127, 100. Nanti dibagi 3. Kita cari jumlahnya saja ya, nggak usah dibagi 3. Lihat jumlahnya saja paling atas, karena nanti sama-sama dibagi 3. Nanti hasilnya sama gitu ya. Paling atas berapa? 167, 141, 63. Tolong bantu aku. Hasilnya berapa? 2014, 15, 16, 17. Bisa tolong bantu aku?
Nanti kalian lihat paling tinggi kedua, ketiga berapa. Yang atas 2015 berapa? 371. Tolong bantu aku ya. 2015 ditambah saja berapa? 412. Oke, good. Lanjut. 2016 berapa? 409. Good. Lanjut 2017 berapa? 449. Good. 2018 tolong bantu aku. 447. Oke, ini ya. Dapat dari kalian datanya. Nah, cari lihat mana yang kedua dan ketiga tertinggi. Ya, tertinggi. Kalau kita urutin tertinggi, yang paling besar, ya enggak? Ini 447 pertama. Terus, sorry, 449 yang pertama nih. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima gitu ya. Tanyakan kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga berarti 15 dan 18. Sorry. Tertinggi dari tiga, sorry, tertinggi kedua dari tiga negara tersebut. Nah, benar. Dari tiga tertinggi kedua pada tahun berapa? Mana yang tertinggi kedua? Oke, sorry, dari tiga negara ya. Tertinggi kedua berarti ini ya. Oke, 447 tahun 2018. Oke, 12 jawabannya. Tinggal hitung manual aja. Aman ya? Next, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, pertanyaan kedua selalu sama. Pertanyaan kedua yang selalu ditanyakan adalah tentang prediksi. Tentang prediksi. Maka kita ambil data tabel saja. Tabel itu lebih enak dianalisis ya. Kita ambil data tabel aja. Yang ditanyakan pasti prediksi. Yaitu memperkirakan atau prediksi ya. Ini nggak pernah berubah soalnya. Makanya kalian penting banget untuk tahu soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya karena soalnya sama gitu ya. Nggak pernah berubah. Memperkirakan, memprediksi gitu ya. Tentang 2019. Lihat di sini 2018, 2019 belum diketahui. Nah, berarti kan prediksi gitu ya. Tentang datanya. Nah, sekarang kalau lihat datanya tinggal lihat aja datanya. Misalnya tahun eh, Tiongkok, kita lihat 167 ke 205, ini naik, ini naik, ini naik, ini turun. 227 ke 220. Thailand turun, terus ini turun, ini naik. 127 naik konstan. India naik konstan, tuh naik, naik, gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat polanya di sini gitu ya. Pola yang paling bisa menggambarkan situasinya. Gitu ya. Mana yang paling mungkin bisa kita lihat? Nah, di sini kalau ada kata turun, naik, naik, turun, berarti ini fluktuatif gitu ya. Fluktuatif. Artinya ada yang naik, ada yang turun. Kalau ada saling kontrak, ada yang naik, ada yang turun, berarti ya fluktuatif. Artinya uh, tidak konstan datanya gitu ya. Tidak tetap gitu ya. Maka jangan dipilih kalau dia fluktuatif atau tidak konstan. Yang kalau dia konstan, tadi ada yang tidak berubah datanya naik naik konstan, ini paling paling bisa dipercaya gitu ya. Karena naik naik konstan bisa jadi naik gitu ya. Ini bisa kita pilih. Ya, bisa konsisten. Mungkin konsisten. Mungkin konsisten. Maka kita cari yang ada kata Indianya, gitu ya. India, Tiongkok, salah. Thailand, salah. Jumlah impor ketiga negara perlu. Thailand akan sama dengan Tiongkok, ya salah gitu ya. Jumlah tahun 2019 apakah akan lebih besar dibanding 2017? Ya 2017 sekian 95 gitu ya. Kalau 2018 100, potensinya berapa 2019? Bisa naik. Kemungkinan pertama adalah bisa lebih dari 100 kalau dia polanya naik, atau bisa juga uh,
konstan gitu ya, atau 100 jawabannya. Tetap gitu ya. Nah, ini kan konstan 67 ke 67, polanya konstan, bisa lebih dari 100, bisa konstan. Tapi jelas tahun 2019, karena dia lebih 100 atau 100, pasti lebih besar dibanding 2017. Gitu ya. 2017 dia hanya 67, 2019 gitu ya. 2019 dia 60, 100 gitu ya, 100 atau lebih dari 100. Jelas dia lebih besar ya. 2019 lebih besar dibanding 2017. Jawabannya. Gitu ya. Oke, dari kalian ada yang mau tanyakan? Aman ya? Next kita lanjut. Nomor 15. Ada A kota B, jarak A kota B waktunya 8 jam. Oke, kecepatannya 60 km per jam. Andi menambah kecepatannya sepertiga kali kecepatan awal. Dia tiba di kota B pada waktu berapa? Ini memang kecepatan gitu ya. Bahwa S adalah V kali T. Gitu ya. Oke, ini jarak, ini kecepatan, gitu ya. Ini waktu, gitu ya. Nah, sekarang jaraknya, jarak kita nggak tahu, tapi kita tahu waktunya dan kita waktu kecepatannya. Dari sini kita tahu ya V adalah S per T, gitu ya. Kita tahu V-nya 60, misalnya V1 gitu ya, pada 1, ya waktunya adalah 8 jam. Kita bisa nyari jaraknya. S adalah V kali T. Ya, ini per jam, kali saja. Jaraknya adalah 60 kali 8. Nanti jaraknya kita dapat 480. Gitu ya. Sekarang dia bilang keadaan kedua, yaitu kecepatan V2, yaitu V1 ditambah sepertiga dari kecepatan awal. Sepertiga ditambah, menambah berarti sepertiga dari kecepatan awal. Gitu ya. V1-nya udah dapat ya, adalah 60 ditambah sepertiga ditambah 60, nanti dapat kecepatan keduanya, yaitu adalah 80. Gitu ya, ini kan coret 20, 60 tambah 80, 20. Dan waktunya gimana? Nah, waktunya ditanyakan, jaraknya akan sama, gitu ya. Dibilang Andi menambah kecepatan, maka jarak tempuh A ke B sama, gitu ya. Jarak AB akan tetap, gitu ya, hanya kecepatan saja yang berubah. Maka S-nya yaitu 480, S-nya adalah ya T2 kali V2. Jadi ya T2 ditanyakan, V2 adalah 80, yang ini 480. Kita dapat ya jawabannya. Jadi dari sini T2-nya tinggal dibagi, 480 bagi 80, jawabannya 6 jam. Oke, cek jawabannya. Ada yang bertanyakan dari kalian? Aman dari kalian teman-teman? Aman ya? Oke, next kita lanjut. Nggak terlalu sulit. Nah, ini silakan kalian coba kerjain dulu. Coba kita bahas, gitu ya. Nah, yang di sini kita cari dulu gitu ya. Di sini kan ada kotak A dan kotak B. Ini kotak A dan kotak B. Nah, kotak A isinya permen stroberi, permen susu, coklat susu. Nah, sekarang kotak A jumlahnya berapa? Gitu ya. Jumlahnya kita jumlahin aja. Kita jumlahin dulu ya. Kita jumlahin, kita jumlahin. Ternyata kalau kita jumlahin, hasilnya ada 50. Gitu ya. Ada 50. Kotak B kita cari dulu jumlahnya. Kita jumlahin, jumlahin, jumlahin. Ternyata kotak B juga ada, ya ada 50. Gitu ya. Nah, sekarang akan diambil oleh satu secara acak. Gitu ya. Nah, diambil, diambil. Nah, diambil maunya berapa? Mau dapat 2. Diambil 2 buah, di mana masing-masing 1. Gitu ya. Nah, sekarang
Mungkin kita jabarkan dulu opsi yang A, gitu ya. Opsi A maunya 2 permen. 2 permen. Nah, karena ngambil satu buah masing-masing, entah dari kotak A dan kotak B, maka kita buat sama dengan di sini buat kotak A, di sini buat kotak B. Karena dia masing-masing cara acak, maka dalam satu kejadian, ya. Jadi dalam satu kejadian A, B gitu ya. Dalam satu kejadian maka nanti dikali, gitu ya. Ini materi peluang. Oke. Sekarang kita lihat bentuknya nanti perkalian. Misalnya kalau kita mau nyari uh, kotak A dulu deh, gitu ya. Dua permen. Nah, permen ini ada permen stroberi, ada permen susu. Maka untuk nyari kotak A, ya ada stroberi susu, tinggal jumlahin 8 tambah 16. Gitu ya. Nanti per 50 peluangnya. Dari 50 isi dari kotak A. Kita ngambil ini nih, 8 tambah 16 dari kotak A, gitu ya, dikali yang kotak B, 9 sama 18. Gitu ya, per 50 isinya dalam satu kotak. Gitu ya. Itu yang B, misalnya 2 coklat. Coklat itu ada coklat susu, ada coklat stroberi. Gitu ya. Yang coklat, yang kotak A ada 15 tambah 11. Gitu ya. Yang ini 18 tambah 15. Gitu ya. Nanti yang C apa? 2 rasa stroberi, 2 stroberi. Stroberi. Tuh, stroberi berapa? Kita sedikit 50. Stroberi itu ada 15 dan stroberi 8 ya. Ada permen, ada coklat ya. Coklat stroberi, yang stroberi berarti ada 8 dan 15. 8 tambah 15 per 50 gitu ya. Yang ini berapa? 9 nama 18. Gitu ya. Nanti yang D kalian jabarkan sendiri gitu ya. Nanti bentar, kita hasilin dulu ya. Ini hasilnya berapa? 9, 8 tambah 24. Ini dikali. Nah, karena semuanya per 50, tinggal atas saja kita lihat. Kan bawahnya sama ya, 50-50 semuanya. Jadi kita lihat yang atas saja biar cepat. 8 tambah 16, 24 dikali 9 kali ini 27. Opsi B berapa? 26 dikali ini 33. Gitu ya. Dikali 33. Yang ini apa? 18, 23 dikali 27. Opsi D berapa? Opsi D nanti kalau kita lihat permen rasa susu. Makanan rasa susu. Rasa susu ini ya, makanan rasa susu 16, 11, 27. Terus ini 8 tambah 15, 23. Dikali 23. Opsi E berapa? 2 buah rasa coklat susu. Gitu ya. Coklat susu 2 buah. Berarti yang satu 11, yang satu ini 15. Oke, karena coklat susu cuman kotak ini 11, ini 15. Terus mana cari perkalian yang paling tinggi hasilnya? 24 kali 27, 26 kali 33, 23 kali 27, 27 kali 23, 11 kali 15. Mana yang paling besar? Menurut kalian? Mana yang paling besar? Kalau mau cara manual boleh. Mana yang paling besar menurut kalian? Kalau kita lihat C sama D sama, tapi lebih besar. Kalau lihat 27, ini 27, ini 27, jelas 24 lebih besar. Gitu ya. Terus yang ini 27, ini 26, ini 24, ini 33. Maka kemungkinan yang paling besar B ya. Oke, karena B paling besar. Kalau lihat dari angka kemungkinannya, ini 24, ini 26, ini 27, ini 33. Gitu ya, kalau kalian mau cepat tanpa menghitung, nanti dapat jawabannya B. Oke? Tapi kalau kalian mau manual boleh silakan. 26 kali 33, ini hasil berapa, ini hasil berapa, ini hasil berapa, ini hasil berapa, ini hasil berapa. Kalau pakai manual. Kenapa cari yang paling besar, Kak? Karena yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Paling mungkin terjadi. Paling mungkin terjadi adalah peluang paling besar. Ya yang peluang paling besar ya paling mungkin terjadi ya. Potensi yang bisa terjadi ya peluang paling besar.
Itulah yang bisa terjadi ketika dia ngambil secara acak. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Minta per 50-nya hilangin aja, biar mempercepat hitungan kalian. Biar nggak usah dihitung semua lah. Tinggal atasnya aja, lain semuanya per 50, per 50, per 50. Jadi kita lihat atas aja, mempersingkat waktu ya. Oke, ada yang mau tanyakan dari kalian? Yang penting ininya dulu deh, paham. Aman ya? Oke, aman. Next, coba ya. Yang ini, ini tugas aja nomor 11. Nanti kalian lihat presentasinya berapa. Nomor 11 ini nanti kalian dapat jawabannya B ya. 11 ini nanti kalian cek sendiri cara kerja sendiri ya. Kita bahas yang nomor 12 aja. Manakah yang memprediksi? Ini kan datanya, mari kita zoom sedikit. Manakah yang memprediksi 2016? Ini kita lihat aja datanya ya, naik turunnya. Ini turun, turun, naik, nah turun, fluktuatif, jangan dipilih. Konstan, turun, turun, konstan. Ini bisa kita ambil yang celana, yang jas berapa? Nah, naik, turun, naik, konstan. Ini fluktuatif. Berarti pilih yang ada celananya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ada celananya. Uh, opsi apa? Celana 10 lebih sedikit dari baju. Apakah bisa kita prediksi yang sorry, prediksi banyaknya 2016 yang salah. Cari prediksi yang salah. Jadi ya, prediksi yang salah. Nah, unik kan soalnya. Tadi kan prediksi yang benar, prediksi yang salah. Jadi kita nggak bisa bilang kayak gitu dulu. Prediksi yang salah. Kalau opsi A, 10 lebih sedikit. Nah, mungkin kita lihat peluang ya, ini 50. 35 beda 15. Ini beda 15. Terus 20 kali 50 ini beda 50. 70 kali ini beda 15. 15, 15, 15. Kemungkinan dia akan turun 15. Ya, tidur 15. Kemungkinan baju turun 15. Berarti 55 kurang 15 berarti 40. Terus celana 60 60 konstan. Ini bedanya 10, ini bedanya 10, ini konstan. Berarti kemungkinan bedanya 10. Turun 10 berarti 30. Gitu ya. Ini turun 15, ini turun 10 kemungkinan. Ini apa? Tuh naik, naik 15, turun 10, 15, turun 10. Sorry ini turun ya. Ini turun 10 habis turun naik. Naiknya itu pasti beda 15. Berarti kalau tambah 15 um, hasilnya 65 gitu ya. Naik 15. Ini hasilnya kita lihat. Celana 10 lebih sedikit dari baju. Bajunya 40. Celananya 30. Nah, dibilang bedanya 10. Artinya bedanya 10. Apakah bedanya 10? Nomor 12? Wah, belum tentu gitu ya. Karena ini kan potensi gitu ya. Bilang 10 lebih sedikit. Kurang dari 10 gitu ya. Lihat potensinya. Ini kan hanya potensi saja. Kita keep dulu. Opsi B. Opsi B, jas lebih banyak 35 dari celana. Jas sama celana. Jas ini 35. Betul ya, ini bisa benar. Oke. Terus jumlah baju dan celana kurang dari 10. Baju dan celana ini kan 70 ya. Hasilnya kan 70. Ya enggak? Oke. Hasilnya 70. Bisa kita ambil dibilang kurang dari 70. Ini bisa jadi ya. Ini bisa jadi kita ambil yang salah. Nggak mungkin kurang dari 70 ya. Ini pasti salah nih kemungkinan. Kalau opsi yang D, bajunya 10 lebih banyak dibanding celana. Baju, celana, bedanya 10, betul ya? Ini bisa jadi kalau ini 30, celana 35 lebih kecil dibanding jas. Celana sama jas. Ini ya, 35 kan? Nah, ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi yang pasti salah, gitu ya. Kemungkinan pasti salah adalah yang C.
jumlah baju dan celana kurang dari 70. Karena ini prediksi yang paling mungkin terjadi. Nggak mungkin lebih rendah gitu ya. Nggak mungkin lebih rendah dibanding 70. Nggak mungkin lebih rendah dari 70. Karena yang baju kita paling kecil, kita ambil potensi yang paling kecil, gitu ya. Kan turun, naik, turun. Kita nggak mungkin ambil yang naik kan, kita ambil yang turun polanya. Jadi minimal banget 40, terus yang celana minimal banget 30. Kan kita ambil yang paling kecil minimumnya gitu ya. Minimumnya itu 40, minimumnya 30. Jadi selisihnya harusnya 30, selisihnya 10 gitu ya. Masa tiba-tiba bedanya 70? Nggak mungkin gitu ya. Dari paling kecil maksudnya 70 gitu ya. Jumlahnya paling kecil jumlahnya 70. Oke. Paling kecil jumlahnya harus 70. Oke. Kan kita ambil yang paling kecil ya polanya. Kalau mau konstan, konstan ini 40. Yang ini kalau naiknya berapa? Naiknya hampir 50. 50 berarti 105. Yang ini kalau mau konstan, hasilnya 40. Nah, ini kalau kita jumlahin, 145 paling besar. Ini paling tingginya. Paling tingginya 145, paling rendahnya 70. Jadi nggak mungkin. Ini yang salah. Jawaban C. Ya ini kan 145 yang ambil konstan pola atas ya. Pola naik ini kalau kita ambil pola konstan. Paling tingginya 145. Ini paling rendahnya ini ya 40 dan 30. Oke. Aman ya dari kalian? Ada ditanyakan? Oke, aman. Next, gue mau satu lagi. Yang ini, yang nomor 16, boy, satu lagi deh. Kita kasih waktu deh, 2 menit. Silakan, sebelum kita end. Oke, kita bahas. Ada yang jawab? Nah, gue lihat polling kalian. Oh, gue lupa jawaban kalian. Ya, mayoritas jawabannya C, D ya. Coba kita share jawaban kalian. Satu orang C, dua orang, sorry, 4 orang D, 6 orang E. Oke, cukup variasi gitu ya. Nah, dengan cara yang sama ya. Nanti kita lihat caranya sama ya dengan kotak A nanti ada 12 buah gitu ya. 12 buah. Terus kotak B ada 12 buah juga gitu ya. Kita jumlahin, 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 jumlahin. Gitu ya. Kan hasilnya sama-sama, entah 12 ya sih. Bentar ya. Kalau soal itu gua. Nah ini kan dihasilin berapa? 3. Hasilin tambah 4, 7. Tambah 5, 12. Ini 8 tambah 3. Sorry, tambah 3 berapa? Oh, salah ya, 11. 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Ya, semuanya sama-sama 12 buah. Oke? Sama-sama 12 buah. Karena sama-sama 12 buah, jadi penyebutnya nggak usah dicek gitu ya. Nah, 2 apel besar. Apel besar. Berarti ada yang punya A, ada yang punya B. Apel besar. Apel besar hanya ada 1. 1 dari 12 buah. Dikali yang B. Karena apel besar, kotak B. Yang kotak B ada 4. 4 per 12. Gitu ya. Nanti hasilnya ambil yang atasnya saja. 4 kali 1. Hasilnya 4. Gitu ya. Yang opsi B. 2 apel kecil. 2 apel kecil. Nanti caranya sama, penyebutnya nggak usah dilihat. Apel kecil, tinggal lihat apel kecil 2 kali 2. Ya nggak? Tinggal 2 kali 2. Hasilnya 4. C. Jeruk besar. Jeruk besar 4 sama 3. 4 kali 3. Gitu ya. 12. 12. Yang D. 2 jeruk kecil. 2 jeruk kecil ada 5 sama 3. 5 sama 3 hasilnya 15. Yang E berapa? Satu apel, apel besar sama 1 jeruk kecil. Berarti kita ada 2 kemungkinan, gitu ya. Ada 2 cara. Sorry. Ada pertama apel besar. Apel besar
apel besar tadi berapa? Apel besar ini, ya enggak? Apel besar ada satu, ya, sorry. Di kotak A kita ngambil apel besar. Kalau kita ambil kotak apel besar, satu, ya enggak? Oke, 1/12, ya enggak? Terus di kotak B, apel besarnya ada 4. Terus satu jeruk kecil ini kan, jeruk kecil 5/12 ini tambah ya nanti. Satu buat yang apel besar, tuangnya, dan satu untuk yang kecil. Dikali jeruk kecil ada di kotak B ada 3/12. Ini hasilnya nanti 4 tambah 15. 4 tambah 15 hanya 19 gitu ya. Nanti per 12 nanti ini yang paling besar. Jawabannya yang E. Oke, satu apel besar dan satu jeruk kecil. Oke, nanti per 12-nya bisa kalian tulis saja kalau mau. Tapi ini nggak usah dihitung ya. Oke, nanti ini hasilnya 12 kali 12 gitu ya, 1/4, 1/4. Nanti penyebutnya sama, kita cari yang atas saja. Oke, kalau ada kata dan nanti dijumlah ya. Karena ada dua kemungkinan ini sama ini. Nanti dijumlahkan. Dijumlahkan. Jumlahkan peluang yang apel besar dan peluang jeruk kecil. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, nanti sisanya kalian buat tugas gitu ya. Ini dapat jawabannya B. Ntar kita lihat jawaban dulu ya. Ini kalian silakan cari sendiri nomor 14. 14 ini jawabannya D. Gitu ya, ini D, ini B. Nah, kita kasih jawaban dulu ya, KJ-nya. Nanti bisa kalian cari sendiri. Nomor 11 yang ini berapa jawabannya ya? Nah, kita lihat kunci jawabannya dulu. Aku udah buat kunci jawabannya, tapi aku lupa. Ya. Nomor 11, 11 itu D, ini D. Itu. Terus 12 B, 15 itu A. Bentar ya. Ini A. Kita kalian cari sendiri jawabannya ya. Terus nomor 13 C. Terus 20 E. Silakan nanti kalian cari sendiri. Terus yang ini apa? Nomor 17 D, 18 D, dan ini C. Eh, B itu. Ini D, dan terakhir ini C. Silakan nanti kalian cari sendiri ya, buat tugas. Oke? Sisanya, gua rasa kalian masih bisa latihan buat mempertajam jalur ceritanya gitu ya. Tapi kalau mau lengkap, nanti bisa ke kelas premium gua ya. Kalau kalian mau lebih detail. Oke? Atau mau tanya-tanya dulu, boleh banget gitu ya. Kita masih buka sampai tanggal 18 aja. Atau misalnya ada siswa tahun lalu 2023 gua nyambut kalian, nanti kita kasih diskon lumayan lah ya. Biasanya tuh gua kasih diskon 100.000 ke 250 lah. Yang tahun lalu ikut lagi tahun ini, pasti gua kasih diskon besar. Karena itu prioritas kalian untuk kita kasih diskon biasanya. Oke? Okay? Banyak soalnya, nanti ada PO-PO-nya buat upgrade lah ya dibanding tahun lalu kelasnya. Yang baru dirapihin sebenarnya. Oke? Okay? Jadi itu aja dari aku. Selamat malam teman-teman. Nanti recordnya mungkin akan ke YouTube gitu ya. Oke? Oke, selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.